Brengsek, bangsat, umpat Bimo kasar sembari meninju perut orang bayaran Bella kuat-kuat. Tubuh pria itu terkapar lemah di atas lantai dengan kondisi yang sudah babak belur di sekujur tubuhnya akibat amukan Bimo. Rasakan ini, matilah kau, umpat Bimo lagi, sembari menendang tubuh pria itu terus-menerus. Bella meringis merasa kasihan melihatnya. Dia langsung menarik lengan Bimo kuat-kuat agar berhenti menghajar orang bayarannya. Jen, kenapa kau malah diam saja? Bawa dia pergi jika kau tidak ingin kekasihmu itu mati sia-sia di sini, ujar Bella kepada Jenny. Sebenarnya Bella sedang mengecek Jenny dan memanas-manasi agar Bimo masuk ke dalam perangkapnya. Sudah aku bilang, aku tidak mengenalnya. Dia bukan kekasihku, tegas Jenny serius. Jangan-jangan kau yang merencanakan semua ini, ucap Jenny sambil menatap Bella. Kau dan dia bekerja sama untuk memfitnahku, iya kan? Sambungnya kemudian. Kenapa kau menuduhku? Atas dasar apa aku melakukan hal sekecil itu kepadamu? Saut Bella sembari memutar balikan pertanyaan. Kau menghinaku dengan mengatakan aku seorang wanita kotor dan murahan. Tapi lihatlah kau sekarang. Kau jauh lebih hina dariku. Ejek Bella tak sadar diri. Kau bilang ingin bercerai dariku kan? Tanya Bimo serius. Seiring dengan tatapan tajamnya ke wajah Jenny. Jenny membalas tatapan itu dengan sorot berkaca-kaca dan lelehan air mata membanjiri wajahnya. Aku akan kabulkan keinginanmu, Jenny, ucap Bimo memecah keheningan. Jenny langsung mendongak, menatap wajah suaminya itu sambil berkaca-kaca. Aku ceraikan kau sekarang juga. Mulai hari ini kau bebas dari pernikahan ini. Kau bukan istriku lagi. Bagai mendengar suara petir di siang bolong, perkataan Bimo baru saja amat sangat memekakan telinganya. Begitu menusuk hingga tembus ke jantung dan hatinya. Bukan ini yang aku inginkan. Aku hanya difitnah, Bimo. Tolong sekali saja percaya kepadaku, terang Jenny. Sayang, seluruh akal dan pikiran Bimo sudah dikuasai egonya. Dia tidak ingin mempercayai perkataan Jenny lagi. Dan bahkan Bimo sudah tidak ingin melihat wajah Jenny lagi. Pergi kau dari sini. Kau sudah tidak diterima rumah ini lagi. Aku tidak ingin melihat wajahmu lagi, usir Bimo. Malang sekali nasib Jenny. Dikhianati, difitnah, diceraikan dan diusir dari rumahnya sendiri. Tuhan, gumamnya lemah. Jenny mengedarkan pandangannya, berharap ada seseorang yang dia kenal dan bisa dia mintai tolong. Kini kepalanya semakin terasa berat dan berdenyut sakit, bagai ditusuk-tusuk jarum. Perlahan pandangannya mengabur, semakin menggelap, hingga dia tak sadarkan diri di sana. Loh mbak, pekik seorang wanita muda yang terkejut karena melihat Jenny tiba-tiba pingsan di hadapannya. Satu persatu orang-orang yang kebetulan lewat di sana langsung menghampiri, melihat Jenny yang pingsan. Karena takut terjadi sesuatu, seseorang akhirnya memanggil ambulan untuk membawa Jenny ke rumah sakit. Jenny, gumam Fadli saat ia tak sengaja melihat Jenny dibawa perawat menuju ke ruang UGD. Dia kenapa, Sus? Tanya Fadli kepada suster. Saya tidak tahu, Dok. Warga menemukan pasien pingsan di jalan, jawab suster itu. Fadli langsung memeriksa Jenny, dibantu oleh suster yang bertugas. Ternyata pasien sedang hamil, Dok, ucap suster yang baru saja mendapatkan hasil tes pemeriksaan terhadap Jenny. Ekspresi wajah Fadli seketika berubah. Bibirnya sedikit memucat karena syok mengetahui kabar kehamilan Jenny. Hamil? Ulangnya ingin memastikan. Satu sisi dia merasa kecewa karena wanita yang dia sukainya sejak lama
sedang mengandung anak dari suaminya. Namun di sisi lain, dia harus ikhlas menerima kenyataan bahwa cintanya benar-benar bertepuk sebelah tangan. Dengan hamilnya Jenny berarti menutup kesempatan untuk bisa memilikinya. Jenny siuman setelah 3 jam tak sadarkan diri. Akhirnya dia pun terbangun. Matanya mengejap beberapa kali, menyesuaikan penglihatannya dengan silau lampu di ruangan itu. Bibirnya mendesis. Perlahan dia mengangkat tangannya yang dipasang jarum infus, kemudian menghela nafas panjang. "Kau sudah bangun?" Jenny langsung menoleh ke samping, melihat orang yang baru saja mengajaknya berbicara. "Kenapa aku ada di sini?" tanya Jenny dengan suara lemah. "Jangan banyak bergerak. Seseorang membawamu ke sini. Katanya kau pingsan di jalan," terang Fadli ramah. "Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa kau pingsan di jalan?" tanya Fadli menyelidik. Keningnya mengerut dalam saat melihat wanita di hadapannya itu menangis dalam diam. "Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku bingung. Apa harus bercerita atau tidak?" tutur Jenny lirih. Dia mengusap lelehan air matanya sendiri. "Kenapa?" selidik Fadli. "Apa kau sedang memiliki masalah?" tanyanya lagi. Jenny terdiam, enggan untuk menjawab pertanyaan Fadli. Bukan tidak mau bercerita, dia bingung harus memulainya dari mana. Melihat Jenny diam, Fadli pun tak ingin memaksanya untuk bercerita. "Oh iya, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan kepadamu. Aku tidak tahu apa kau sudah tahu atau belum," tanya Fadli mengalihkan pembicaraan. Jenny langsung menoleh, keningnya mengerut dalam, menatap Fadli dengan sorot bertanya-tanya. "Apa? Kau hamil?" jawab Fadli hati-hati. Wanita itu mengejapkan matanya. Dia terdiam sembari berusaha mencerna apa yang baru saja dia dengar. Melihat ekspresi bingung Jenny membuat Fadli yakin bahwa pasiennya itu belum mengetahui bahwa dirinya sedang hamil muda. "Sudah kau duga?" "Sudah kuduga, kau tidak mengetahuinya," ucap Fadli refleks. "Aku hamil?" tanya Jenny ingin memastikan kembali. Setetes cairan bening kembali meleleh dari sudut matanya. Begitu dia melihat Fadli menganggukkan kepalanya. Napasnya tiba-tiba tercekat di tenggorokan. Dia bingung, apa kehamilannya itu adalah kabar baik atau sebaliknya. Yang dia sadari ialah kenapa waktunya di saat yang tidak tepat. Fadli merasa bingung melihat ekspresi Jenny. Dia nampak tidak bahagia mendengar kabar kehamilannya. Padahal setahu Fadli, Jenny sedang menantinya sejak lama. "Jen, kamu baik-baik saja kan?" tanya Fadli cemas, sembari menepuk pelan bahu Jenny. Jenny memaksakan dirinya untuk beranjak duduk, meskipun kepalanya masih terasa berat dan berdenyut kesakitan. Melihat hal itu, Fadli pun langsung membantunya menumbuk bantal agar Jenny bisa duduk dan bersandar dengan nyaman. "Fadli, apa kau tidak salah? Maksudku, apa mungkin hasil tes itu salah?" tanya Jenny beberapa saat kemudian. "Tidak mungkin hasilnya salah. Kau benar-benar hamil, Jen. Sebentar lagi kau akan menjadi ibu untuk anakmu," terang Fadli sembari memperlihatkan senyumnya. Namun Jenny sama sekali tak terlihat bahagia setelah Fadli meyakinkan bahwa dirinya benar-benar sedang mengandung. "Jen," Fadli memanggil Jenny yang nampak melamun. "Kau benar-benar baik-baik saja kan? Kenapa kamu nampak tidak senang dengan kabar ini?" "Aku tidak tahu harus senang atau sebaliknya," ucap Jenny. Dia menunduk
melihat perutnya yang masih rata, lantas mengusapnya lembut. Dia hadir di saat rumah tanggaku dengan Bimo telah berakhir. Lirihnya dengan suara bergetar menahan tangis. Fadli bergeming, mulutnya terasa keluh sehingga sulit untuk berkata-kata. Dia tidak tahu harus berkomentar apa tentang masalah yang tengah dihadapi Jenny saat ini. Yang pasti, Fadli merasa turut merasakan kesedihan itu. "Bolehkah aku meminjam ponselmu?" tanya Jenny mengalihkan pembicaraan. "Boleh." Fadli merogoh saku jasnya, mengeluarkan ponselnya lalu memberikan benda pipih itu.